peragapan yang sangat sempurna, Sob. Otan sampai nggak berkedip melihatnya. Teman, walaupun terlihat lambat, tapi sebenarnya binturong adalah pemangsa yang sangat menakutkan bagi mangsanya. Lihat sendiri kan, cakarnya yang tajam bisa dipakai untuk tangkap mangsa dengan sekali sergap. Ketepatan seperti ini patut kita acungi jempol, teman. Apalagi berburunya di atas pohon. Pasti lebih sulit kan untuk hewan berbadan besar ini? Tapi ada juga nih yang bertanya-tanya, kok binturong makan burung sih? Bukannya makan buah ya? Baiklah, Otan bantu jelaskan ya. Menurut para ahli, binturong digolongkan sebagai hewan karnivora alias pemakan daging. Tapi terkadang ia juga makan buah-buahan. Semua tergantung dari ketersediaan makanan ketika berada di alam. Selamat menyantap hasil buruanmu, Sob. Otan gak bakal minta kok, kecuali pisang itu. Selain karena cakarnya, gerak lincah binturong di atas pohon dibantu oleh ekornya. Ekor prihensil ini berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh ketika sedang meniti jalan di batang pohon. Selain itu, ekor si binturong juga dapat jadi kaki kelimanya. Lah, kok bisa? Ya bisa dong. Caranya adalah dengan mengaitkan ekor binturong pada batang pohon saat bergelantungan. Aneka guna banget nih ekor kamu, Sob. Binturong merupakan satwa terbesar dari keluarga musang. Ukuran tubuh mereka dapat mencapai 98 cm dan berat badan mereka bisa mencapai 20 kg lebih. Walau sering berada di atas pepohonan, binturong juga terkadang turun ke tanah untuk berburu atau minum. Wah, tumben banget nih kru si Otan bisa dapatkan gambar ketika ia sedang berada di alam. Kasih tahu dong Kak rahasianya. Alah, ternyata ini adalah binturong dari salah satu tempat pelestarian satwa, teman. Binturong jantan tadi bernama Tara. Tim si Otan dan narasumber telah sepakat untuk meliput sobat Otan ini di outdoor dan bukan di kandang seperti yang kita biasa lakukan. Dalam proses meliput binturong di alam, tidak semudah yang dibayangkan loh. Kita harus mempersiapkan segala kemungkinan yang ada. Binturong merupakan salah satu hewan yang dilindungi, makanya harus hati-hati banget penanganannya. Berstatus Apendik 2 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesampainya di lokasi, Tara langsung mencium sekelilingnya untuk menyesuaikan diri. Penciuman merupakan salah satu indera yang diandalkan binturong untuk membaca keadaan sekitar. Kak, itu kenapa sih pintunya? Jadi ini dia kayaknya agak stres, makanya kabur-kaburan. Coba lagi di handle dulu. Ya inilah tantangannya, teman. Tidak semua binatang dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Semua ini tergantung dari sifat masing-masing hewan. Tapi pada akhirnya semua dapat terkendali dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Syukurlah. Suara apa ini? Kok seram sekali sih? Otan belum pernah dengar suara ini sebelumnya. Jadi takut. Coba Paman Editor, perjelas gambarnya. Otan jadi penasaran, tapi takut. Oh alah, ternyata ini suara binturong, teman. Sama seperti manusia, ternyata binturong juga bisa mengeluarkan ekspresi saat sedang merasakan sesuatu. Saat senang, ia akan mengeluarkan suara seperti tertawa. Tapi ketika sedih atau terancam, ia akan mengeluarkan suara seperti ini. Memangnya kamu lagi merasa terancam ya, Sob?
Tenang, gak usah takut. Otan gak mau menyakiti kamu kok. Tidak, ternyata inilah penyebabnya teman. Si Tara dan Ica merasa terancam karena ada ular piton yang mau masuk ke dalam kandang mereka. Sobat Otan ini sangat tidak suka jika ada hewan lain yang masuk ke dalam wilayahnya. Karena apa? Karena ia adalah hewan teritorial. Hei ular, sebaiknya kamu pergi dari sini karena sangat berbahaya. Tuh. Benar kan kata Otan? Dengan cepat si Bintu langsung menyerang ular. Tapi si ular nampak tidak mau kalah. Ia berusaha untuk menyerang kembali si Bintu. Apalah daya, dengan tubuhnya yang besar, Binturong tentu dapat dengan mudah mengalahkan si ular. Ia akan menggunakan cakarnya yang tajam untuk melukai. Setelah itu, ia akan menggunakan gigi taringnya untuk mengoyak musuh agar mati. Kemampuan bertarung seperti ini sekilas mirip beruang yang memiliki perawakan seperti kucing. Jadi nggak heran kalau satwa ini disebut bearcat dalam bahasa Inggris.